Begini bedanya artis dan YouTuber. Ayo kita pecahkan. Selamat datang di Cracked Egg. Hari ini kita kedatangan Tara! Budiman. Yes. Nggak usah kita perkenalkan kali ya, mungkin. Nggak usah lah. Tapi mungkin di dunia YouTube kita harus kenalin. Iya, Karena dia kan mainnya di rajanya di sini. Kita rajanya di sini. Kalian yang lebih followers Sombong. lucky people. Banyak. Sombong. Teknologi. Dikit. Tetap banyakan gitar. Enggak dong. Iya, gitu. Saya dikit. Tabungannya yang banyak. Oh. Kalau itu kita tidak bisa di. Mungkin nanti kita akan bahas penghasilan ini. Karena kita kedatangan selebriti, Iya. artis. Ternama. Kita akan membahas bedanya artis dan YouTuber. Karena belakangan ini banyak yang diperbincangan nih. Ada YouTuber, Yap. artis masuk ke YouTube lah, bla bla bla. Protes lah. Ada yang bilang artis merusak dunia YouTube. Nah, itu dia. Rusak skema YouTube. Kita langsung panggil aja artis segini. Andre Taulani. Dia bukan. Bukan. Tadi kan udah diperkenalkan Tara Budiman. Masa nggak Billy Syaputra? Ya. Bercanda mulu nih. Ini sebenarnya channel apa sih? Ini kita Kalau bercanda. jadi hal Apa yang ini ingin Anda tanyakan? Ya, seperti biasa lah ya, pertanyaan standar dulu. Ada kan masuk selebriti, nih. aktor, Ya. seniman, Betul. dan banyak teman-teman Anda juga seperti itu. Ya akhirnya terjun ke dunia. Akhirnya kok masuk ke YouTube Iya. gitu ya? Kayak alasannya apa? Apakah tidak memadai pendapatan di dunia? Oh, bukan. ini? Atau kayak faktor apa? Faktor X. Ini gue mau jawabnya tuh kayak bercanda. Serius. Mode serius, Bro. Oke, sekarang tren YouTube itu udah benar lebih dari TV. Sekarang apapun kalau bisa dibilang justru acara-acara yang ada di TV lebih melihat ke dunia digital. Karena sekarang udah zamannya sudah berbeda lagi. Yang namanya streaming, yang namanya dunia digital itu lebih dilihat daripada dunia televisi. Kenapa akhirnya banyak selebriti yang masuk ke dunia digital? Satu, yang pertama udah berkurangnya penikmat TV analog. Masa sih kayak maksudnya tetap banyak yang nonton gitu, kayak ibu-ibu gitu. Nah, Ada, ya, tapi tapi penikmat maksud gua ininya juga berbeda. berbeda. Tapi maksudnya kayak sekarang ya bagaimanapun juga, ketika lu masuk TV nih, misalnya kayak kita nih, Ya. kayak TV masuk TV gitu, pasti akan lebih luas gak sih? Lebih. Dikenalnya sebenarnya Lebih. dibanding di YouTube sebenarnya. Lebih mungkin kalau lu masuk ke sebuah daerah, orang akan lebih kenal lebih jelas. Iya, benar. Tara Budiman Iya. daripada Kalian nggak pada kita gitu. Tapi kalau ke mall-mall, orang lebih kenal lo. Di Jakarta. Sorry ini kita ya, lurusin sebenarnya lurusin. enggak juga. Pernah kita bareng ke mall ya? Iya, Tapi ah. tetap Tara Budiman. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kalau gitu? Jadi kenapa akhirnya artis pindah ke dunia digital? Karena nggak cuman di TV aja bisa meraup yang namanya pundi-pundi, tapi di digital juga. Bayangin, kalian bayangin. Coba bayangin dulu cuy. NX aja kalau masuk satu sponsor ya built-in atau adlib itu bisa sampai 35 juta satu kali ngomong. Tapi masalahnya, In fact. tidak ada yang masuk. Nah, itu dia yang jadi permasalahan. Belum, jangan. Oh, iya, belum. Omongan adalah doa. Iya, benar. Belum Doa ada. adalah omongan. Jadi Maksudnya- intinya merangkul audiens yang Merangkul belum merangkul audiens di TV. Yes, benar. Apalagi anak-anak masa kalau kita bilang generasi Millen- Gen Z. oh ya, Gen Z Millennials ya, masih maksudnya. ada yang nonton. Gen Z. Kalau zaman gua adalah zaman ketika hari Minggu masih nonton TV Doraemon. Betul. Dari Dragon Ball sampai siang. Ya. Shinchan tuh siangan tuh. Masih ada kan? Shinchan. Ada. Tapi kalau sekarang emang ada yang Tidak, nonton. tidak. Ada. Sorry. Tahu yang namanya Ninja Hattori? Nah, ya. Lu pada tahu nggak Nah, Ninja Hattori? sabar. Lu tahu nggak yang namanya Udah. pidi terbang, Deko ajaib? Tutup aja. Sabar. Apa menurut lo nih perbedaannya nih? Mungkin di dunia YouTube dan di dunia perartisan. Dunia televisi atau di dunia YouTube? Per YouTube iya. Bedanya televisi dan YouTube. Oke. Menurut lu gimana? Kalau gini, kalau gua ngomong di televisi itu kita ada norma-normanya. Oke. That's why ada yang namanya KPI. Iya. Ya. Komisi Perlindungan- Penyiaran oh, ya. Indonesia. Ah. Ya. Dimana lu nggak boleh ngomong tuh kayak lu nggak bisa. Iya. Nggak bisa ya. Sip. Kreativitas lu juga akan terbatas. Oke. Cuman kalau di dunia digital, lu tuh bisa melakukan apapun yang lu mau selama itu tidak merugikan orang lain, selama itu tidak menyakiti orang lain, dan selama itu tidak pornografi, Iya. tidak Iya. sara. Jadi maksud bedanya gua, ya, bedanya berarti ada batasan. perbedaannya ada TV. batasan-batasan. Kalau di dunia YouTube kan lu nggak ada batasannya. Ya lu bebas lah di sini. Lu membuat Intinya seperti apa. intinya YouTube lebih bebas intinya kan. Yes. Gue sebenarnya nggak enak ya buku-buku bukan artis. Iya. Kotak-kotak. Iya. Sebenarnya kita tuh nggak ada di side
kemana-mana sih. Menurut gue sih Kayak- sama aja, maksudnya kayak sama-sama seni juga kan dia dikerjakan. Iya, tapi inilah untuk bahasa biar lebih gampang dicerna aja. Jadi untuk artis itu YouTube itu seberapa penting tuh? Apakah Iya. untuk pencarian utama juga? Mungkin gue bisa jawab kali ya. Ada beberapa artis yang memang mencari mata pencarian atau mencari menambah followers untuk di YouTube, karena kembali lagi kan yang seperti gue bilang, YouTube itu di mana tempat lu untuk tetap eksis, tetap ada. Iya, iya. Sekarang yang namanya selebritis, lu udah bisa dibilang cap artis hanya dengan lu punya channel YouTube yang konsisten, Iya. yang sudah banyak subscribernya. Iya, Lu udah iya. bisa dibilang artis. Seberapa penting? Menurut gue penting banget, karena kembali lagi yang namanya brand sekarang kan sudah masuk nggak cuman ada di dunia TV TV, doang, benar. tapi atau di dunia broadcast kita bilangnya, tapi sudah Udah masuk bergeser. di dunia digital. Dan cukup banyak banget sekarang, udah cukup banyak yang pindah Tuh. brand dari segi brand pun. Makanya kan banyak ada temen gua yang apa namanya nge-review teknologi. Iya. Dapat kan? Dapat barangnya. Barangnya dapat. Ya, itu kan salah satunya. Salah satu, iya. Ada juga temen gua yang akhirnya bikin collab sama baju. Oh, iya. Ya, abis itu ya udah kan di reviewnya kan melalui digital. Dapat barangnya itu dia dapat juga ya. Dapat duit. Kalian dapat gak barangnya? Dapat barang, dapat duit, semuanya ada. Gitu orangnya. Nah, Siapa ini itu orang? Ini nih kayak ini nih ya. Iya. Jam. ini endorse dari apa? Karena gua mempublikasikannya Iya. di dunia digital. Di dunia sos- Jadi Kalau sebenarnya TV itu lebih window lebih luas, kalau digital tuh lebih niche kali ya. jadi Luas platformnya juga sebenarnya. platformnya lain aja ya sebenarnya. Cuma tetap sama-sama penting gitu ya. Iya. Kalau gue lihat ya. Iya. Kayaknya kalau di digital itu fee-nya kayaknya apakah lebih besar daripada di YouTube? Ini udah ngomong-ngomong Oh, duit, penghasilan, duit. nih, orang pada suka. Duit ya. Duit, bro. Yes. Buat cracker semua mungkin udah banyak yang tahu juga kalau kita lihat dunia digital uangnya besar gak sih? Tergantung. Kembali lagi tergantung sama brand. Tergantung seberapa banyak yang bisa lu dapatkan dari sebuah brand. Lu bayangin seorang Baim Paula aja bisa sampai dapat sebulannya 8,5 M. Jadi seberapa banyak? Ini Ini hanya di digital ya? Ini maksudnya bukan AdSense ya? Bukan, dari sponsor. Sponsor ya? Iya. Berarti gini dong. Lu bayangin misalnya dari Raffi Ahmad dalam waktu 30 hari dia bisa dapetin sekitar 30 M. Ini nggak apa ya dibongkar-bongkar? Nggak apa-apa dong. Lo maksudnya kan ini juga ada di Ada di info-info ya? Info. Karena kan saya penyiar. Oh, ada Di penyiar. track Mesti 101. baca. Kenapa Kita siap. Iya, boleh. Silakan. Berarti gini dong. Saling Iya, silakan. Itu kan gede banget ya. Berarti maksudnya kayak sekarang misalnya lu ditawarin main film lah ya. Lo kan lu belum tentu belum bisa dapat segitu kan. Berarti Tapi- kayak zaman sekarang kayak gini dong. Mendingan gua endorse aja daripada gua main film capek-capek segala macam. Tapi kan kembali lagi mimpi lu kemana? Dan Dong? idealis, kadang-kadang kan Iya, di iya. manusia kan juga ada idealis. Ada Nggak idealisnya. kepikiran gitu nggak gitu kayak gua gedean endorse daripada main film gitu. Ada beberapa mungkin artis-artis Iya, yang akhirnya iya. ngerasa kayak anjir gua Duit. daripada gua main film Iya, cuma capek, dapat capek segini, gitu kan, mendingan gua jadi apa namanya jadi YouTuber atau gua kerja di selebgram digital. gitu ya. Ada itu ada beberapa pun teman-teman gua juga ada karena Akhirnya penghasilannya kayak gitu ya mikirnya. iya, karena penghasilannya gini. Satu, lu lebih punya quality time sama keluarga. Bener. Oh, aku Yang free kedua, time lebih banyak. you can do, lu bisa ngelakuin pekerjaan dimanapun itu. Kayak misalnya nih keluarga Belo, temen gue Nggak salah tahu. satu ada Nggak. Ayu dia Oh, Ayu sama dia. sama Oh, Dito iya. Perkasa. Hai, apa kabar? Hai. Podcast dari tadi kan. Tahu Jadi gua. gue punya podcast. Oh, Udah di Dia punya podcast, bro. 2 tahun sama Spotify, bro. Oh, Dia peringkat keempat. serius? Yes. Satu atau empat? Sekarang 6. 6 ya? Oh, turun. Atau besok Besok. 9. Apa tuh besok 8, Makasih apa tuh besok supportnya. 2. Iya. dengerin ya. Iya, makanya dong biar nggak turun besok ratingnya. Sama Trash Iya. FM. Nah, Itu pasti. Ya, maksud gue ada beberapa teman-teman gue yang akhirnya ya udah gue beralih ke dunia digital aja. Karena apa? Karena memang mungkin mereka ada yang suka punya banyak waktu sama keluarga. Toh ketika mereka jalan-jalan akhirnya mendapatkan hasil juga. Kayak beberapa teman-teman gue yang bikin program traveling, bikin program masak, bikin program kayak vlog variety show, Ya. segala macam. Akhirnya daripada gue syuting yang dari jam kalau kadang-kadang kalau Iya, kalau stripping syuting itu ya gimana tuh, kalau coba? stripping itu tuh bisa dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam dengan Besoknya pendapatan 8 misalnya pagi nih lagi. satu episode Gila. mereka dapat let's say lah 20 juta gitu atau 15 juta kayak gitu ya. Dan itu Iya. kali 30 paling 600 ya. Iya, cuman Paling. maksudnya- tapi Nah, maksudnya Iya, dibanding endorse kali post Iya. bisa Nah, itu dia. 600. Jadi perbedaannya apa? Cuman kembali lagi kan kalau gua kan orangnya lebih kalau di digital tuh memang gua memanfaatkan digital tuh sebagai platform untuk Windows orang-orang mengenal gua. Jadi Kalaupun kalau lu pribadi ya, Iya, alasan kalaupun lu. ada endorsan ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya gua nggak terlalu Oke. koyo banget gitu. Karena pekerjaan gua tetap gua sebagai host, gua sebagai aktor ya seperti itu aja gitu ya dari awal. Oke, berarti Jadi lu lu kayak kalau dari lu pribadi lu masuk ke YouTube sendiri hanya untuk kayak menambah lagi window Yes. opportunity. Dan satu lagi kenapa gue bikin YouTube gitar, karena gue bikin YouTube
gitar itu untuk time machine-nya anak gua. Iya, Gua iya. nggak pernah punya tuh yang Kapsul namanya. ya? Iya. Bener. Gua nggak punya tuh yang namanya tuh video zaman gua kecil. Iya, dokumentasinya anak Dulu SMP. gua tanya bokap Ada mana video sih? 3GP kan bro? Si Boim tuh ya, kalau ngomong Gua pikir dulu. selalu. Udah gua hapus. Selalu. Ini dia tayangannya. Oke, jadi lu nggak ada video waktu masih kecil kan? Iya, ada. lu Jadi dari kepikiran situ tuh gua anak lu ya? gua tuh sedikit sebel, akhirnya gua pengen anak gua juga Sebelah punya. semana tuh? Kayak kesel banget. Woi, gua sampai gua udah ngambil tempat sampah. Gimana sih? Gak pernah rekam gitu ya? Iya, Mana tong sampah? dengan back sound. Ku menangis. Ya gitu, jadi akhirnya kalaupun nanti ada endorse yang masuk segala macam itu bonus aja gitu. Oke. Gue nggak mau jadi kesannya kayak keluarga gue atau istri gue harus bekerja, tetap kan yang bekerja harus gue. Iya, Jadi bener. apapun itu pekerjaan utama gue ya adalah menghibur masyarakat, platformnya dimanapun ya gue siap gitu. Kalau Oke. nggak ada apa lo mau gue ada. Ini teladan seorang bapak ya, cari nafkah. Kali ya. Jadi kalau kalian Nonton ini 20 tahun lagi. Lagunya dong tolong yang ganti ya. Nah. Bisa. kok kayak infonya ada nggak sih? Ini ya kalian udah di sini ya? Iya. Bukan dong. Oh bukan. Kita langsung aja deh ya. Pada lama-lama. Oh, lagi les. Kita udah panggil guru les ya kan. Ini inti Apa? pertanyaan dari Iya. semua pertanyaan dari depan Yes, sampai yes, belakang. yes. Ini lu tau lah ya beberapa YouTuber. YouTuber itu ada yang menganggap atau bahkan protes gitu ya. Lu kan artis, Ya. kok lu masuk YouTube, masuk ranah gue. Nah itu menurut lu pandangannya gimana Kalau nih? kita sih enggak ya. Iya, Kita ini- temenan dong sama artis. Karena Anda bekerja sama kan? Iya, Tapi apakah itu sebuah konspirasi? bukan konspirasi. Membuat YouTube ini aduh. Apakah ini Sebuah- planning elit global? Iya, atau planting sebuah alien itu ada ya? Sebenarnya gini, menurut gua ini tuh sesuatu yang akhirnya diulang lagi. Dulu zaman sebelum TV itu tuh tergeser dengan YouTube kan, akhirnya banyak yang bilang gampang jadi artis, bikin aja YouTube segala macem. Oh maksudnya waktu Maksud gua kan ini kan YouTube awal-awal nih artis ngomong gitu ya? Gampang banget orang banyak jadi juga artis orang gitu. iya banyak juga yang kayak iya ini kita lebih dari TV segala macam. Nah sekarang giliran banyak selebriti yang akhirnya masuk ke dunia YouTube dan mengubah polanya YouTube. Karena Gak kayak dulu penonton lagi. TV dibawa ke YouTube. Kalau menurut gue ya fine aja sih Fine-fine kalau aja. mereka protes, karena menurut gue sebenarnya buat apa lu protes sih? Iya benar. Toh kan lu masih bisa berkarya. Bener. Ini tuh kayak sebuah tempat di mana kalau emang lu tidak bisa menjadi nomor satu di YouTube-nya, ya nggak apa-apa. Tapi kan brand tidak melihat apakah lu itu. nomor satu. Iya. Iya. Brand melihat adalah karya lu nih ketika Kompetensinya orang mau ya. pakai Boim, orang mau pakai Rian. Karena apa? Karena kan memang brand gue tuh masuk dengan Boim. Iya, segmentasinya Nah pas. itu dia, jadi maksud gue jangan pernah ngerubah pola lu juga hanya karena ada selebriti masuk ke dalam YouTube. Jangan juga lu berpikir kayak gara-gara selebriti masuk YouTube semua jadi sampah. Orang sebelum main Instagram juga main Twitter. Sekarang semua orang main Instagram. Apakah orang Instagram marah-marah dengan orang-orang Twitter? Itu. Iya. Kita sehat dulu. Nih. Oke, gue mau nanya berarti ya. Maksudnya kan banyak pandangan yang kayak artis mah gampang kalau masuk YouTube. Karena udah ada masanya. Gue pengen nanya. Anda, Menurut gua artis tidak gampang, hanya kalaupun lebih gampang untuk mempromosikan iya. iya, setuju. Tapi Ya, kalau setuju lebih gua. untuk- Tapi kalau kembali lagi ke kontennya masing-masing gitu. Gue ingin melihat kontennya Andre Taulani karena memang dia lucu. Semua Iya. orang juga pengen lihatnya Iya, seperti itu. iya. Nggak semua orang juga ketika gue main kelas internasional, setelah gue main film, belum tentu orang mau melihat konten gua. Hanya orang-orang tertentu yang mau melihat. Cuman kalau dibilang gampang dipromosikan ya gampang. Belajar Kerja juga keras nggak ya, sih? bro. Belajar juga nggak Iya, sih? belajar Di YouTube dia. juga. Walaupun memang notabene mungkin mereka ada timnya ya. Itu kan, tapi kan nggak semuanya mereka kayak lu Lu percaya nggak? Raffi, Baim, dan semua teman-teman Nah. yang menurut gua sekarang udah menjadi nomor satu. Oke, yang udah oke di YouTube itu. Mereka melakukan itu tanpa adanya istirahat. Lu Iya. tahu nggak? Iya. Gue sampai waktu itu nanya sama Raffi, "Vi, lu kapan istirahatnya?" Dia tidur cuma 4 jam. Dia bilang tuh dunia entertainment tuh kayak F1. Ketika lu pelan ya lu Iya. ketinggalan. Bener. Jadi apapun itu lu harus, itu sama aja ketika dunia YouTube sama seperti itu. Ketika lu stuck Setuju di sih situ-situ gua. aja, ya siapa yang mau nonton? Yang mau lu marahin bukan marah artis masuk ke YouTube. Lu marahin adalah algoritmanya si ini. Algoritmanya YouTube. Ya Kenapa yang mesti tiap hari baru naik? Kenapa gitu? Kenapa Iya. dia mempromosikan yang setiap hari doang nih? Tapi make sense. Kita Make udah sense, pernah kan? jelasin karena emang YouTube maunya makin lama dari ke segi aplikasi YouTube. Iya, dari segi YouTube memang ya begitu bisnisnya kan, bisnis Nah. YouTube-nya memang seperti itu. Itu dia. Cuman as a creator kan
Cuman kita kan rasanya kan, ya kan kita belum tentu harus. Tapi kan bisa- realitanya ternyata kayak Raffi Ahmad pun istirahatnya Raffi Ahmad kan dia juga masih selebriti Iya, dan masih dia selebriti. YouTuber. Iya. Bayangin Lu aja, bayangin. lu bayangin aja berapa kerasnya. Jadi kalau kita bilang living legend, ya Raffi Ahmad living legend. Ya, karena sekerja keras itu ya. Karena Gila apa yang tuh orang dia sih. pegang sih, it's a gold. iya bener. Ini bener. jadi duit nih dia pegang. Nah, ini jadi mesin ATM. Nah, mungkin buat teman-teman YouTube, tahun ini adalah sarana lu untuk berkreasi, berkarya, Lebih giat lagi lebih kreatif lagi. Karena banyak sekali akhirnya YouTubers yang akhirnya juga jadi sutradara, jadi Iya. Kayak Chandra Leo filmmakers. Iya. Iya, jadi cross dari juga situ tuh sebenarnya. Gue ngeliat itu bangga gitu. Wah, karena gue juga menikmati hasil-hasil Iya. yang dikerjakan oleh doi. Mereka. Gitu. Jadi maksud gue waktunya buat teman-teman yang pengen menjadi mungkin filmmakers, mungkin jadi programmer, mungkin jadi apapun itu, selama lu bisa berkarya positif, ya berkaryalah di YouTube. Sekarang pesannya tadi yang gue dapet banget ya, kerja lebih keras, lebih kreatif, semua punya porsi masing-masing. Betul. Dan gue dapat satu juga, di mana sebenarnya yang penting itu orangnya, bukan platformnya. Nah, Ya kan? Karena menurut gue nggak semua artis pun masuk ke YouTube berhasil. yes, kerja keras aja, jangan kalah sama malas. Benar. Itu dia. Kita juga mau tahu sebenarnya cerita lu dulu gimana prosesnya untuk jadi sampai sekarang ini. Pasti kan lebih susah dari kita dong. Ya, betul sekali. Pasti lebih susah dari kita. Betul banget. Iya kan? Mohon maaf nih, gue hadiah motor apa? Giveaway. Sebenarnya gini, kalau dibilang lebih susah, mungkin banyak juga teman-teman YouTubers yang juga nggak beruntung kayak kita gitu. Iya. Gue juga dulu, gue pertama kali tuh disuruh sama temen gue. Jadi setelah SMA, gue kan harusnya kuliah. Gue bilang sama bokap gue nggak mau kuliah. Gue capek belajar. Oke. Capek pendidikan. Gue mau ini. party. Oke, Oh, siap. siap. Minum. Tapi, Hah? sumpah, ini gue pas lagi selesai SMA, gue tuh nomaden. Lo percaya? Gue nomaden. Ah. Karena gue pengen have fun aja, pengen tahu nih Jakarta tuh seperti apa sih. Nah dari situ tuh gue kayak bener-bener nomaden, gue mempelajari yang namanya pelajaran hidup. Ya, dari situ tuh gue akhirnya ketemu sama grup-grup sinetron, model. Gue tuh ada permainannya model, sinetron, Pergaulannya musik. gitu. Berarti dari Pergaulannya gitu. koneksinya udah dapet. Selebriti masuk ke dunia YouTube, YouTubers menjadi selebriti, menurut gue itu sah-sah aja. Waktunya kalian untuk berkarya, karena yang namanya karya kita bisa lakukan di bidang manapun. Karena banyak juga Jangan gue pernah liat ada kayak senggol-senggolan. Kalaupun itu hanya gimmick, ya jadikan itu gimmick Iya, gitu. Ketika kita berkumpul ya kita kumpul bareng-bareng. Kayak kita senggol-senggolan gimmick aja ya. Gimmick Nanti doang. kita. Ya, sekarang zamannya gimmick. Iya. Iyalah. Semua itu ada semua itu ada waktunya, proses. Makanya kalau menurut gua menjadi YouTubers, menjadi selebriti, yang harus dinikmatin adalah proses. Ya bener banget. Jangan ketika instan, begitu instan lu puas, jangan. Gimana ketika lu udah naik di puncak nih, lu udah dikenal banyak orang, lu harus lebih lagi keinginan lu. Jadi jangan pernah menganggap remeh sesuatu. Jadi gue pribadi akhirnya juga belajar. Apapun itu, sekecil apapun pekerjaan lo, ya lu harus lakukan Fokus, dengan tulus. man. Harus Tulus fokus. juga. Yang penting karya lu, konten lu apa, menarik segala macam kan pasti mereka akan mengikuti. Iya, jadi segitu ya. Thank you banget para Budiman. Ya. Kap kum kap lang nam. Kang Cita. Lakmai. Nam. Rukmak. Ya, stay cracking. Salam crackers. Acak-acak. Tingkum priang. Takam lah. Cancang. Sawadee kap. Sekolah nggak di Akarakrop.